Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anisyari dengan NIM 2002271. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan tentang bagaimana itu proses dari supervisi pendidikan. Menurut Rifai tahun 1982, supervisi merupakan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama yang lain dan diarahkan kepada satu tujuan. Kalau secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi atas 4, yaitu terdiri dari perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan, yang ketiga itu evaluasi, dan tindak lanjut. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu tentang perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arahan yang dalam pelaksanaan, maka dalam beberapa hal yang harus kita cantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu pertama itu tujuan dari supervisi tersebut, yang kedua itu alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, dan bagaimana metode teknik mencapai suatu tujuan yang dirumuskan, dan serta siapa yang akan dilibatkan dan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, waktu pelaksanaan, hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan, serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Nah, tahapan perencanaan ini terdiri dari tahap penyusunan, di mana persiapannya itu berupa tahap penyusunan program tahunan, di mana program tahunan ini adalah bersifat penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawasan sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan sebuah program tahunan sekolah. Yang pertama itu dapat mengidentifikasi hasil dari pengawasan sebelum dan kebijakan bidang pendidikan. Mengidentifikasi hasil pengawasan tersebut sebelumnya adalah mendata atau menandai keberhasilan dan ketidakberhasilan program suatu pengawasan sebelumnya. Keberhasilan ini akan ditandai dengan pencapai tujuan atau terpenuhinya kriteria keberhasilan yang ditetapkan di dalam suatu program. Keberhasilan dalam pelaksanaan program tahunan dan tahun yang lalu tentu didukung oleh berbagai faktor, di mana faktor-faktor pendukung itu juga dicatat atau diidentifikasi. Keberhasilan pelaksanaan program dengan faktor pendukungnya itu menjadi modal untuk mengembangkan program tahunan ini. Ada beberapa faktor yang dipengaruhi atau maksud dengan yang didukung keberhasilan dan ketidakberhasilan, di mana terdapat pelaksanaan tersebut biasanya meliputi sumber daya pendidikan seperti sarana, prasarana, manusia, dana, dan lingkungan. Yang kedua itu program sekolah, di mana program sekolah ini berupa program kepala sekolah, program tata usaha, program kurikuler, dan program ekstrakurikuler. Dan yang ketiga yaitu proses pembelajaran yang meliputi perencanaan berupa pelaksanaan dan penilaian. Dan yang keempat, yang terakhir, itu hasil belajar seperti hasil ujian akhir sekolah dan hasil ujian akhir nasional dan hasil kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Langkah kedua yaitu mengolah dan menganalisis hasil pengawasan sebelumnya, di mana mengolah dan menganalisis hasil pengawasan tahun yang lalu ini meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu mengelompokkan masalah-masalah berdasarkan ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu menganalisis atau menguraikan masalah menjadi suatu yang lebih rinci. Dan yang ketiga itu menempatkan atau mencari faktor penyebab setiap masalah yang dianalisis. Dan yang keempat itu mencari alat alternatif, sarana, atau pemecahan suatu masalah dalam suatu pendidikan.
Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan format tertentu, di mana kriteria ini untuk mengelola dan menganalisis ini berupa ketetapan metodologi dan kelengkapan seluruh komponen yang diolah dan dianalisis. Dan tahapan ketiga itu dapat merumuskan rancangan program tahunan. Nah, merumuskan rancangan program tahunan ini berisikan tentang pengawasan sekolah ini disusun dengan komponen-komponen atau unsur-unsur yang lengkap, di mana rancangan ini disusun dengan sistematika yang logis dan dapat diukur keberhasilan dan ketidakberhasilannya, di mana dengan demikian untuk menganalisis dalam rangka penyusunan program tahunan ini diberikan akan dapat melaksanakan dengan mudah. Kriteria yang digunakan untuk penyusunan rancangan ini adalah kelengkapan komponen atau isi dan ketetapan perumusannya. Dan langkah yang terakhir itu dapat memantapkan dan menyempurnakan rancangan program. Memantapkan dan menyempurnakan rancangan program ini adalah pekerjaan yang terakhir dalam penyusunan program tahunan pengawasan, di mana kegiatan pada tahap ini adalah dapat merevisi program kegiatan pada tahun ini, hal-hal yang diperbaiki, yang menyerupai hal-hal yang diperbaiki, yang berupa ditambahi, dikurangi, dan disempurnakan akan berlangsung pada fase ini. Semua masukan terutama yang akan datang, yang datang dari atasan dijadikan bahan untuk merevisi program. Dan yang kedua yaitu tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini yang diperlukan pertama itu berupa format, instrumen supervisi, dan yang kedua itu materi pembinaan supervisi, yang ketiga itu buku catatan, dan yang terakhir itu data dari supervisi pembinaan sebelumnya. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang bagaimana sih pelaksanaan dari supervisi pendidikan ini. Yang pertama itu kita berupa pengumpulan data. Pelaksanaannya itu berupa pengumpulan data, di mana pelaksanaan supervisi ini diawali dengan pengumpulan data dan menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang disimpulkan ini adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar di dalam sekolah, di dalam kelas atau di sekolah. Dan yang kedua itu penilaian, di mana penilaian ini itu data yang sudah dikumpulkan ini diolah, kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang ketiga yaitu deteksi kelemahan. Maksud dari deteksi kelemahan ini itu pada tahap ini supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar, memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, dan hubungan antara personil dan administrasi kelas. Dan yang keempat itu memperbaiki kelemahan. Memperbaiki kelemahan ini jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukanlah perbaikan atau peningkatan kemampuan. Dan yang terakhir itu bimbingan dan pengembangan. Bimbingan dan pengembangan ini itu berupa supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam proses belajar dan mengajar yang dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga itu evaluasi, di mana evaluasi ini pada akhir proses supervisi ini dilakukanlah evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih tujuan yang sudah dicapai dan hal-hal yang sudah dilakukan serta hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi ini dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, evaluasi dan evaluasi proses serta evaluasi pelaksanaan. Teknik evaluasi ini dilakukan berupa wawancara, angket, observasi penampilan dan tingkah laku guru, serta kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pihak ketiga seperti sesama guru, pegawai, dan orang tua. Yang keempat, yang selanjutnya itu tingkat lanjutan. Pelaksanaannya itu tingkat lanjutan. Tindak lanjut ini adalah
bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran, di mana tindak lanjutan ini merupakan justifikasi, rekomendasi, eksekusi, dan yang disampaikan oleh pengawasan atau kepala satuan pendidikan tentang pendidikan yang menjadi sarana pengawasan. Ada 3 alternatif tindak lanjut yang dilakukan yang diberikan terhadap pendidik. Yang pertama itu penguatan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Dan yang kedua itu teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Dan yang terakhir itu guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan penataran lebih lanjut. Pendidikan perlu penguatan atas kompetensi yang telah dicapainya. Penguatan ini adalah bentuk pembenaran, bentuk legalisasi, dan bentuk pengakuan atas kompetensi yang dicapainya. Pengakuan seperti ini diperlukan oleh pendidik bukan hanya seperti motivasi atas keberhasilannya, tetapi juga sebagai kepuasan individu dan kepuasan profesional atas kerja kerasnya. Penguatan seperti ini jarang, bahkan hampir semua diterima oleh pendidik. Penghargaan bagi pendidik yang telah memenuhi standar perlu diberikan. Hal ini akan membedakan antara pendidik yang berkompetensi dan kompetensi dasar dengan yang belum standar. Dan bentuk penghargaan yang diberikan sesuai dengan kondisi pada satuan pendidikan yang bersangkutan atau ditentukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawasan Sekolah yang menjadi pengawasan. Dan hal ini jarang, bahkan hampir tidak semua proses guru selama ini oleh Peraturan Menteri Pendidikan pada nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih teknik dari supervisi pendidikan ini. Teknik yang pertama yaitu individu, teknik yang kedua yaitu kelompok, teknik yang ketiga yaitu langsung, dan teknik yang keempat yaitu tidak langsung. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari teknik supervisi pendidikan ini. Yang pertama itu teknik individu, di mana teknik individu ini adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan oleh supervisor kepada pribadi guru guna meningkatkan kualitas pengajaran sekolah. Teknik-teknik individu ini dalam pelaksanaan supervisi yang terdiri dari teknik kunjungan kelas, yang kedua yaitu teknik observasi, dan yang ketiga yaitu teknik percakapan pribadi. Yang keempat, intervivitasi atau pengunjungan sekolah lain. Dan yang keempat itu menyeleksi berbagai sumber materi. Kelima ya. Dan yang terakhir itu menilai diri sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang teknik-teknik individu dalam pelaksanaan supervisi. Yang pertama itu teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas ini adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan oleh supervisor ke dalam suatu kelas yang pada saat guru sedang mengajar, dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah-masalah atau kesulitan dalam mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kunjungan kelas ini dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang keadaan sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar. Kemudian dengan yang ada kemudian melakukan perbincangan untuk mencari pemecahan atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru, sehingga kegiatan pembelajaran dapat ditingkatkan dan kunjungan kelas dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu kunjungan kelas tanpa diberitahu, dan yang kedua yaitu kunjungan kelas dengan pemberitahuan, yang ketiga itu kunjungan kelas atas undangan guru, dan yang terakhir itu saling mengunjungi kelas. Teknik yang kedua yaitu teknik observasi kelas, di mana teknik observasi kelas ini dengan tujuan itu untuk memperoleh data dengan segala sesuatu yang terjadi dalam proses belajar dan mengajar.
Data ini sebagai dasar bagi supervisor melakukan pembinaan terhadap guru yang diobservasi tentang waktu supervisor dan mengobservasi kelas yang ada dan diberitahu, dan ada juga yang tidak diberitahu sebelumnya tetapi setelah melalui izin upaya yang tidak mengganggu proses pembelajaran mengajar selama berada di dalam kelas. Supervisor melakukan pengamatan dan dengan teliti dan menggunakan instrumen yang ada terhadap lingkungan kelas yang diciptakan oleh guru selama jam pelajaran. Dan yang ketiga itu percakapan pribadi. Teknik yang ketiga itu percakapan pribadi. Percakapan pribadi ini yaitu merupakan dialog yang dilakukan oleh guru, supervisor yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, dan dimana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Dan yang keempat itu interifikasi. Ini itu berupa mengunjungi sekolah lain. Dengan maksud itu dilakukan oleh sekolah yang masih kurang maju dengan menyeluruh beberapa orang guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ternama dan maju. Dalam pengelolaannya itu mengetahui kiat-kiat yang diambil sampai sekolah tersebut maju dan bagaimana manfaat yang dapat diperoleh dari teknik supervisi ini adalah dapat saling membandingkan antara belajar atas kelebihan dan kekurangan berdasarkan pengalaman masing-masing. Dan yang selanjutnya itu, teknik selanjutnya itu penyeleksi berbagai sumber materi untuk pengajar, di mana teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar dan mengajar. Dalam usaha pemberian pelaksanaan profesional pada guru, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek belajar dan mengajar sehingga diproses hasil lebih efektif lagi. Dan yang terakhir yaitu menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri ini yaitu guru dan supervisor ini melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah dan hubungan antara supervisor tersebut dengan akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Menilai diri sendiri itu merupakan tugas yang tidak mudah bagi guru karena suatu pengukuran terbaik karena selama ini guru hanya menilai murid-muridnya saja. Ada beberapa cara atau alat yang dapat digunakan untuk menilai diri sendiri. Antara lain membuat daftar pandangan atau pendapat yang disimpulkan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan suatu aktivitas guru yang di muka kelas. Nah, teknik yang kedua itu teknik supervisi ini yang kedua itu teknik kelompok, di mana teknik supervisi ini bersifat kelompok. Ialah teknik supervisi yang dilakukan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satuan kelompok. Di sini teknik supervisi ini bersifat kelompok, antara lain yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang kedua yaitu rapat guru. Yang ketiga yaitu studi kelompok antara guru, dan yang keempat itu diskusi. Dan yang kelima itu workshop. Dan yang ketujuh yaitu selanjutnya itu tukar menukar pengalaman. Dan teknik selanjutnya itu langsung, di mana teknik ini yaitu seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang berdisupervisi, di mana baik secara individual maupun secara kelompok. Contohnya itu kunjungan kelas atau observasi kelas, pertemuan atau rapat, diskusi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu teknik terakhir yaitu tidak langsung, di mana seseorang supervisi ini tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tetapi dipergunakan berbagai alat atau media komunikasi, contohnya itu melalui radio, televisi, surat papan, dan pengumuman. Baiklah, setelah saya
membaca atau memahami materi yang diberikan oleh dosen, serta jurnal yang saya dapatkan dalam kedua jurnal tersebut atau kedua materi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa supervisi ini merupakan bantuan dalam wujud layanan profesional yang diberikan oleh orang yang lebih ahli dalam rangka peningkatan kemampuan profesional, terutama dalam proses belajar dan mengajar. Adapun tujuan supervisi adalah terbaikinya proses belajar mengajar yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa melalui serangkaian tindakan, bimbingan, dan arahan. Nah, di sini saya juga dapat menyimpulkan bahwa proses dari supervisi ini itu merupakan rangkaian yang dilaksanakan ketika supervisi yang dilaksanakan. Serta prosedur supervisi ini juga dapat dilaksanakan dengan proses yaitu pertemuan, pendahuluan, observasi guru yang sedang mengajar, dan pertemuan baliknya. Pelaksanaan supervisi mengajar ini berkembang melalui pendekatan memiliki pijakan ilmu tertentu. Pendekatan yang dimaksud yaitu ilmiah, artistik, dan klinik, serta pendekatan yang bertitik tolak pada psikologi belajar yaitu psikologi humanistik dan kognitif behavioral. Sini jurnal atau artikel yang saya pakai itu yang dibuat oleh Anissa Meisy-Wardi dari Universitas Negeri Padang, Indonesia, dan Anissa Meisy-Wardi dan juga dari Universitas Negeri Padang. Dan daftar pustakanya dan materi keduanya itu dari dosen pembimbing yaitu Bapak Hanif Al-Qadri. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah atau ada kekurangan dari materi yang saya berikan, saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.